Keren! Pelatih Timnas U17, Nova Arianto melihat kekuatan terpendam skuad Garuda Muda. Semua pemainnya kelas Eropa. Apa yang sedang mereka persiapkan? Seperti apa kualitas lawan yang akan dihadapi di Piala Kemerdekaan nanti? Dan yang paling menarik, siapa saja bintang diaspora yang diam-diam mulai menunjukkan sinarnya? Langsung aja kita mulai. Wow, keputusan yang cukup mengejutkan. Timnas Indonesia tidak menggelar pemusatan latihan di luar negeri jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal ini adalah babak paling krusial. Salah langkah sedikit saja, kita bisa gagal ke Piala Dunia. Tapi ternyata PSSI punya 3 alasan kuat kenapa mereka mengambil keputusan ini. Kita akan bahas satu per satu, lengkap dengan analisa dampaknya, simak sampai selesai. Mantap! Kabar panas putar transfer Jay Itzes ke Torino, dan mengapa ini bukan sekadar kepindahan biasa, tapi kabar luar biasa untuk masa depan Timnas Indonesia. Kita bakal bedah detail transfernya, perjalanan karier Jay Itzes sejauh ini, dampaknya buat Timnas, dan siapa lagi pemain Indonesia yang akan tembus Serie A musim ini. Siapkan diri kamu karena ini bukan sekadar kabar transfer. Ini adalah tanda kebangkitan Garuda. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Keren! Pelatih Timnas U17, Nova Arianto melihat kekuatan terpendam skuad Garuda Muda. Semua pemainnya kelas Eropa. Apa yang sedang mereka persiapkan? Seperti apa kualitas lawan yang akan dihadapi di Piala Kemerdekaan nanti? Dan yang paling menarik, siapa saja bintang diaspora yang diam-diam mulai menunjukkan sinarnya? Langsung aja kita mulai. Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar pada bulan November. Dan tahun ini Indonesia berhasil lolos sebagai salah satu kontestan. Tim asuhan Nova Arianto tergabung di grup H bersama 3 negara kuat, Brasil, Honduras, dan Zambia. Tentu ini bukan grup yang mudah. Tapi di balik tekanan itu, Nova Arianto justru melihatnya sebagai peluang. Peluang untuk membentuk generasi emas sepak bola Indonesia. Nah, sebelum menuju Qatar, Nova dan timnya punya satu momen penting, Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini akan digelar di Medan pada tanggal 12 sampai 18 Agustus. Ini bukan sekadar laga uji coba biasa. Karena 2 lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan, Afrika Selatan dan Tajikistan, 2 tim yang juga lolos ke Piala Dunia U17. Nova menyambut kehadiran mereka dengan antusias. Saya senang melihat kualitas lawan yang datang sangat baik. Ini memberikan pengalaman berharga bagi pemain, karena mereka bisa merasakan atmosfer pertandingan level internasional, ujar Nova dalam wawancara terbaru. Laga melawan Afrika Selatan dan Tajikistan jadi simulasi nyata buat Timnas U17. Apalagi karakter permainan mereka disebut mirip dengan calon lawan di Qatar. Sebelum ke Medan, Garuda Muda menggelar pemusatan latihan di Bali sejak 7 Juli lalu. Disinilah Nova dan tim pelatih mulai menyusun puzzle. Mereka menilai kemampuan para pemain baru mencoba berbagai formasi dan tentunya memanggil pemain-pemain diaspora yang selama ini jadi perbincangan publik. Dari 9 pemain diaspora yang dipanggil, hanya 2 nama yang dibawa ke Medan, Eizar Jacob dari Sydney FC dan Noha Pohan S dari NAC Breda. Kami masih menunggu beberapa pemain untuk bergabung seperti Matthew Baker dan Noha Simangunsong, tambah Nova. Artinya, komposisi final tim ini masih bisa berubah. Tapi yang pasti, Nova udah mulai menemukan potensi tersembunyi dalam skuadnya. Lalu apa sih sebenarnya kekuatan terpendam yang dimaksud Nova? Jawabannya ada pada mentalitas dan kemampuan adaptasi pemain muda kita. Meski mereka masih berusia belia, Nova melihat bahwa anak-anak ini punya keberanian untuk menantang lawan yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih berpengalaman. Bahkan di latihan tertutup, beberapa pemain mampu menunjukkan progres signifikan. Baik dari segi teknik, visi bermain, hingga kerjasama tim. Pemain seperti Eizar Jacob misalnya mulai menunjukkan kemampuan distribusi bola yang tenang ala pemain Eropa. Sementara Noha Pohan S dikenal sebagai gelandang pekerja keras yang gak takut duel 1 lawan 1.
Dan jangan lupa masih ada pemain lokal seperti Sultan Zico, Bagus Prabowo, dan Wahyu Hidayat yang perlahan mulai nyetel dengan gaya main internasional. Sekarang, mari kita bahas sedikit tentang dua lawan yang akan dihadapi nanti. Afrika Selatan tim ini dikenal punya fisik kuat, kecepatan, dan pressing tinggi. Cocok banget jadi simulasi buat menghadapi Zambia atau Brasil di Piala Dunia nanti. Mereka juga punya pengalaman tanding yang cukup banyak di kualifikasi zona Afrika. Tajikistan bisa dibilang salah satu kekuatan baru di Asia Tengah. Mereka punya organisasi tim yang rapi dan cukup disiplin dalam bertahan. Cocok banget buat ngetes kreativitas lini serang Indonesia. Nova sadar betul kedua tim ini bisa jadi cermin yang jujur bagi timnya. Apakah mereka sudah siap bertarung di level tertinggi? Atau masih banyak PR yang harus diselesaikan? Turnamen ini juga spesial karena digelar di luar Pulau Jawa, tepatnya di Medan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen PSSI untuk meratakan geliat sepak bola nasional. Nova berharap dukungan masyarakat Medan bisa jadi motivasi tambahan bagi para pemain. Kami sangat membutuhkan uji coba dengan karakter lawan yang mirip seperti yang akan kami hadapi di Piala Dunia. Dan ini juga jadi kabar baik karena digelar di luar Jawa. Kami ingin seluruh rakyat Indonesia merasakan semangat perjuangan Garuda Muda, katanya. Sebagai pecinta sepak bola, kita tentu berharap Garuda Muda bisa tampil maksimal di Qatar nanti. Tapi lebih dari sekadar menang atau kalah, yang terpenting adalah proses. Bagaimana anak-anak muda ini tumbuh dalam tekanan, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang. Nova Arianto tidak hanya membentuk pemain, tapi juga membentuk karakter. Dan turnamen seperti Piala Kemerdekaan adalah panggung awal dari perjuangan panjang itu. Dari Bali ke Medan, dari Medan ke Qatar. Langkah Garuda Muda baru saja dimulai. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak sendiri. Seluruh rakyat Indonesia ada di belakang mereka. Satu hati, satu tujuan, merah putih di dunia. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar kamu gak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Wow, keputusan yang cukup mengejutkan. Timnas Indonesia tidak menggelar pemusatan latihan di luar negeri jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal ini adalah babak paling krusial. Salah langkah sedikit saja, kita bisa gagal ke Piala Dunia. Tapi ternyata PSSI punya 3 alasan kuat kenapa mereka mengambil keputusan ini. Kita akan bahas satu per satu, lengkap dengan analisa, dampaknya, simak sampai selesai. Mari kita mulai dari konteks besarnya dulu. Indonesia saat ini berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah babak yang sangat menentukan. Timnas kita tergabung di grup B bersama 2 kekuatan Asia, Arab Saudi dan Irak. Pertandingan akan digelar di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Artinya kita akan bermain di luar kandang melawan tim yang kuat di iklim yang berbeda dan tentunya di bawah tekanan supporter lawan. Lalu bagaimana dengan persiapan tim-tim lain? Arab Saudi sudah ikut Piala Emas CONCACAF di Amerika Serikat dan akan lanjut uji coba di Republik Ceko. Irak akan tampil di Kings Cup 2025 di Thailand. Qatar, mereka latih tanding lawan Austria. UEA, TC di Eropa dan sudah hadapi Lecce dan Mallorca. Oman, mereka akan berlaga di Java Nations Cup di Uzbekistan. Sementara itu, Timnas Indonesia, TC-nya di Surabaya. Lawan uji cobanya, Kuwait dan Lebanon. Dan lokasinya, Gelora Bung Tomo. Tentu banyak yang bertanya, kenapa tidak ikut TC di luar negeri seperti yang lain? Dan inilah jawaban resmi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Alasan pertama yang disampaikan PSSI cukup strategis. Menurut Erick Thohir, pemilihan lawan uji coba disesuaikan dengan karakter tim di grup B, yaitu Arab Saudi dan Irak. Makanya dipilihlah Kuwait dan Lebanon. 2 tim asal Timur Tengah yang dinilai punya gaya main dan ritme permainan mirip dengan lawan kita di babak selanjutnya. Kenapa kita uji coba di Indonesia dan lawannya tim-tim Timur Tengah? Karena kita ingin adaptasi dengan gaya main yang mirip Arab Saudi dan Irak, kata Erick Thohir. Tentu pendekatan ini masuk akal dari sisi teknis. Kita memang butuh simulasi menghadapi tim dengan gaya serupa. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah cukup hanya dengan uji coba di Surabaya?
Apakah intensitas dan tekanan pertandingannya bisa menyaingi laga sesungguhnya di tanah Arab? Alasan kedua lebih ke sisi psikologis dan atmosfer pertandingan. Menurut Erick Thohir, pemilihan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, adalah langkah untuk menciptakan suasana semi tandang bagi para pemain, khususnya para pemain diaspora yang sebagian besar baru terbiasa main di Jakarta, terutama di SUGBK. Kita tidak main di Jakarta supaya mereka yang belum pernah main di luar Jakarta bisa mulai merasakan suasana berbeda. Ini simulasi kecil sebelum bertanding di luar negeri, ujar Erick. Ini adalah upaya membangun mental tandang yang selama ini jadi salah satu kelemahan timnas. Kita sering tampil beda saat main di luar kandang, baik dari sisi fokus, komunikasi, hingga semangat bertanding. Dengan bermain di Surabaya, pemain diasporanya juga mulai belajar menghadapi suasana stadion baru, tekanan penonton lokal yang berbeda, serta cuaca yang tidak selalu sama dengan Jakarta. Apakah ini cukup membentuk mental tandang? Waktu yang akan menjawab. Tapi ini adalah langkah yang patut diapresiasi. Nah, alasan ketiga ini berkaitan langsung dengan kondisi fisik pemain. PSSI menyebut bahwa dengan sisa waktu hanya sekitar 2 bulan sebelum pertandingan besar, lebih baik menjaga kondisi pemain agar tidak cedera. Jika mereka berangkat TC ke luar negeri, risiko cedera karena perjalanan panjang, cuaca ekstrem, atau intensitas latihan bisa jadi lebih tinggi. Lebih baik di satu tempat. Mereka jangan sampai cedera, itu sesuatu yang kita coba jaga, ucap Erick Thohir. Apalagi sebagian besar pemain timnas adalah pemain klub dan klub yang menggaji mereka. PSSI tidak ingin terlalu memaksakan kondisi yang bisa menimbulkan konflik dengan klub. Pendekatan ini menunjukkan bahwa PSSI mulai menyeimbangkan antara kepentingan timnas dan klub. Sebuah kemajuan dari sisi manajemen meskipun ada tantangan dari sisi teknis dan kebugaran. Jadi, setelah mengetahui 3 alasan PSSI, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan untuk tidak TC ke luar negeri ini tepat? Dari sisi efisiensi, masuk akal. Dari sisi adaptasi permainan lawan, juga logis. Dari sisi kesehatan pemain, sangat manusiawi. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa lawan-lawan kita sedang gila-gilaan persiapannya di luar negeri. Dan kita akan menghadapi semua itu dengan persiapan dari dalam negeri. Tentu ini bukan soal salah atau benar. Ini tentang apakah persiapan ini akan cukup untuk membuat kita lolos ke Piala Dunia. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Jay Itzes dan kawan-kawan harus jadi juara grup. Kalau cuma jadi runner-up, kita masih punya peluang tapi lewat putaran kelima yang akan mempertemukan peringkat 2 dari grup lain. Setelah itu, masih ada play-off antar konfederasi. Artinya perjalanan ke Piala Dunia itu masih panjang, berat, dan penuh risiko. Tapi kita punya harapan. Kita punya pelatih yang berpengalaman, Patrick Kluivert. Kita punya generasi pemain diaspora dan lokal yang lapar akan sejarah. Dan yang paling penting, kita punya dukungan dari 270 juta rakyat Indonesia. TC ke luar negeri mungkin tidak jadi pilihan. Tapi semangat Garuda tak pernah surut. Bersiaplah dunia. Timnas Indonesia datang dan kami siap menulis sejarah. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Tuliskan juga pendapatmu, apakah kamu setuju dengan keputusan PSSI tidak menggelar TC di luar negeri? Mantap! Kabar panas putar transfer Jay Itzes ke Torino, dan mengapa ini bukan sekadar kepindahan biasa, tapi kabar luar biasa untuk masa depan timnas Indonesia. Kita bakal bedah detail transfernya, perjalanan karier Jay Itzes sejauh ini, dampaknya buat timnas, dan siapa lagi pemain Indonesia yang akan tembus Serie A musim ini. Siapkan diri kamu karena ini bukan sekadar kabar transfer. Ini adalah tanda kebangkitan Garuda. Oke, kita mulai dari kabar utama. Pada tanggal 4 Agustus 2025, jurnalis kenamaan Italia Marco Contrio mencuit di akun X miliknya bahwa Torino FC tertarik merekrut Jay Itzes dari Venezia FC. Torino disebut siap menggelontorkan dana 8 hingga 9 juta euro atau kalau kita konversi ke rupiah, sekitar 151 rupiah hingga 170 miliar rupiah. Gila kan? Ini bukan angka kecil. Untuk ukuran pemain Asia Tenggara, apalagi dari Indonesia, ini adalah salah satu nilai transfer tertinggi sepanjang sejarah. Lebih menarik lagi, negosiasinya disebut sudah sangat serius.
Torino hanya tinggal menyelesaikan satu transfer pemain lain, Saul Koko ke Spartak Moskow, sebelum fokus penuh ke Jay Itzes. Setelah itu mereka akan fokus mendatangkan bek tengah Indonesia, Jay Itzes dari Venezia dengan biaya 89 juta euro plus persentase penjualan masa depan, tulis Marco. Ini artinya Torino melihat Jay sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar cadangan. Mungkin masih ada yang belum kenal banget dengan Jay Itzes. Jadi mari kita bahas sedikit. Jay Itzes adalah bek tengah kelahiran Belanda yang resmi membela timnas Indonesia sejak tahun 2023. Ia punya postur tinggi, kuat dalam duel udara, dan dikenal sangat tenang saat mengontrol bola kualitas yang bikin dia mirip seperti bek Eropa kelas atas. Di klub sebelumnya Venezia FC, Jay tampil solid di Serie B. Musim 2024-2025, ia menjadi salah satu kunci pertahanan Venezia yang hampir promosi ke Serie A. Gaya main Jay cocok banget sama karakter Serie A yang mengutamakan disiplin, taktik, dan kejelian membaca permainan. Jadi, gak heran Torino tertarik. Dengan umurnya yang baru 25 tahun, Jay Itzes masih bisa berkembang jadi bek papan atas. Torino jelas gak mau ketinggalan. Sekarang kita bahas klub barunya, Torino FC. Torino adalah klub yang punya sejarah panjang di Serie A, pernah jadi juara liga beberapa kali di masa lalu. Tapi dalam satu dekade terakhir, mereka lebih sering berada di papan tengah klasemen. Namun Torino punya reputasi bagus dalam mengembangkan pemain muda dan memberikan menit bermain untuk pemain-pemain yang butuh panggung. Artinya Jay punya peluang besar untuk jadi starter, apalagi jika transfer Saul Koko benar-benar selesai. Torino juga dikenal punya pertahanan solid. Bermain di sana akan membantu Jay belajar lebih dalam soal taktik dan positioning, yang tentu saja akan berdampak positif saat dia kembali ke timnas Indonesia. Nah, berita baiknya tidak berhenti di Jay Itzes. Satu lagi pilar timnas Indonesia juga akan tampil di Serie A musim 2025-2026, yaitu Emil Audero. Emil resmi dipinjamkan dari Como ke klub promosi Serie A, Cremonese. Sebelumnya dia sempat bermain di Serie B bersama Palermo juga sebagai pinjaman. Dengan dua pemain timnas sekarang bermain di kasta tertinggi Liga Italia, ini bukan cuma pencapaian personal. Ini adalah sinyal bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level elite. Dan ingat, Serie A bukan liga sembarangan. Kita bicara soal liga yang diisi pemain bintang seperti Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic, Rafael Leao, dan masih banyak lagi. Sekarang pertanyaannya, apa dampak semua ini buat timnas? Jawabannya banyak. Kualitas naik Jay dan Emil akan menghadapi striker-striker kelas dunia tiap minggu. Hal ini bakal mengasah kemampuan bertahan, membaca permainan, dan ketahanan fisik mereka. Mental tumbuh bermain di stadion penuh tekanan seperti San Siro, Allianz Stadium, atau Olimpico tentu akan membentuk mental yang siap menghadapi laga besar termasuk saat membela timnas. Transfer ilmu pemain seperti Jay dan Emil bisa membagikan pengalaman dan standar profesionalisme Eropa kepada rekan-rekan di timnas. Ini sangat penting untuk membentuk kultur sepak bola yang lebih modern. Kepercayaan diri pemain muda di Indonesia juga bisa termotivasi bahwa mimpi bermain di Liga Top bukan lagi mimpi kosong. Jay Itzes sudah membuktikan bahwa itu mungkin. Jangan lupa Indonesia masih punya misi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Di putaran keempat kualifikasi zona Asia, kita tergabung bersama Arab Saudi dan Irak, dua tim kuat yang pernah tampil di Piala Dunia. Pelatih Patrick Kluivert jelas membutuhkan pemain dengan pengalaman internasional, dan Jay Itzes serta Emil Audero adalah aset yang sangat berharga dalam situasi seperti ini. Dengan mereka bermain di Serie A, kita bisa berharap level permainan mereka akan terus meningkat hingga pertandingan penting pada Oktober 2025. Transfer Jay Itzes ke Torino bukan cuma kabar untuk para penggemar bola. Ini adalah penanda bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru. Dengan dua pemain di Serie A, kita tidak lagi jadi penonton di kancah Eropa. Kita mulai jadi bagian dari permainan besar. Dan harapannya akan ada Jay Itzes lain, Emil Audero lain, bahkan Witan, Marcelino, atau Pratama Arhan yang akan menyusul ke Eropa. Langit bukan lagi batas, tapi awal dari penerbangan Garuda. Dulu kita berharap, sekarang kita melihat bukti. Jay Itzes dan Emil Audero telah membuka jalan. Tugas kita sekarang, mendukung, percaya, dan terus bermimpi. Karena suatu hari nanti, Garuda akan terbang tinggi di panggung Piala Dunia. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar siapa pemain Indonesia yang menurutmu layak menyusul Jay dan Emil ke Serie A.
Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam U23 akan dapat sanksi dari FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi di final Piala AFF U23 tahun 2025? Kenapa pelatih Korea Selatan ini sampai bungkuk 3 kali kepada wasit Jepang? Dan apakah dia benar-benar akan dijatuhi hukuman berat seperti beberapa kasus serupa di masa lalu? Kita akan kupas semuanya secara lengkap di video ini. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir. Tanggal 29 Juli 2025, suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta benar-benar membara. Puluhan ribu pendukung timnas Indonesia U23 memenuhi stadion, menciptakan atmosfer yang luar biasa mendebarkan. Final Piala AFF U23 kali ini mempertemukan Indonesia melawan sang juara bertahan, Vietnam. Pertandingan yang penuh gengsi, tensi tinggi, dan sejarah panjang rivalitas dua negara ini. Indonesia mengincar gelar pertama, sementara Vietnam ingin mengukir sejarah manis menjadi juara 3 kali berturut-turut. Skor sempat imbang hingga menit ke-37 sebelum Nguyen Chong Huong mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan ini. Namun bukan gol itu yang paling dibicarakan setelah peluit panjang berbunyi. Yang justru menghebohkan adalah aksi kontroversial dari pelatih Kim Sang-sik. Memasuki masa injury time, Indonesia mendapatkan peluang emas lewat lemparan ke dalam jarak jauh dari Robbie Darwish. Semua penonton menahan napas berharap ini jadi momen penyelamat Garuda Muda. Namun, permainan tiba-tiba dihentikan. Kamera langsung menyorot ke arah area teknis Vietnam. Ada keributan. Ternyata terjadi perdebatan panas antara Kim Sang-sik dan staf pelatih Indonesia. Wasit asal Jepang, Koji Takasaki, langsung bergerak ke arah mereka berkonsultasi dengan asisten wasit. Tak lama, kartu kuning diberikan kepada Kim Sang-sik. Tapi yang membuat semua orang terpana adalah tanggapan Kim sendiri. Dengan ekspresi serius, Kim membungkuk lalu bersujud kepada wasit hingga 3 kali. Aksi ini sangat tidak biasa, tidak lazim, bahkan dianggap provokatif oleh beberapa pihak. Apakah itu bentuk permintaan maaf? Atau sebuah sindiran? Sontak suasana makin panas. Emosi tak bisa ditahan. Asisten pelatih Indonesia Damien van Rensburg meledak. Ia menerobos ke area Vietnam dan bahkan melempar beberapa botol air keluar lapangan. Aksinya langsung dibalas oleh wasit dengan kartu merah. Saat itulah suasana semakin sulit dikendalikan. Tensi di lapangan tinggi, sementara waktu terus berjalan. Setelah pertandingan dilanjutkan, Robbie Darwish mencoba eksekusi lemparan jauh, sayangnya gagal menciptakan gol. Dan peluit panjang dibunyikan. Vietnam menang 1-0. Namun dunia sepak bola Asia Tenggara justru sibuk membahas aksi sujud Kim Sang-sik, bukan hasil akhir pertandingan. Media Vietnam 24H di V-League langsung menarik benang merah dari insiden itu. Mereka mengingatkan bahwa aksi membungkuk atau bersujud kepada wasit bukan tanpa konsekuensi hukum. Pada tahun 2010, Le Chong Vin dihukum larangan main 6 pertandingan karena gestur serupa. Tahun 2013, pelatih Francisco Vital juga kena skors 2 laga. Dan pada 2016, Fagan dari Haiphong dilarang main 3 pertandingan gara-gara berlutut di depan wasit. Jadi, apakah Kim akan bernasib sama? Meski gesturnya mungkin tampak lembut, tapi dalam konteks pertandingan banyak yang melihatnya sebagai gestur menyindir wasit bisa dianggap sebagai pelecehan atau sarkasme. Namun, ada faktor lain. Karena turnamen sudah selesai dan insiden itu tidak mengubah hasil pertandingan, Kim kemungkinan besar tidak akan dihukum berat. Dalam konferensi pers usai laga, Kim akhirnya buka suara. Ia berkata, para pemain saya sangat kelelahan. Saya hanya ingin memberikan mereka kepercayaan diri. Tindakan saya itu untuk membantu mereka fokus kembali pada pertandingan. Dengan kata lain, Kim mencoba meredakan ketegangan. Tapi publik tetap terbelah. Sebagian menganggapnya sebagai strategi untuk mengulur waktu taktik klasik untuk memperlambat ritme lawan. Sebagian lain percaya itu murni cara Kim menunjukkan dedikasi kepada timnya. Terlepas dari kontroversinya, Vietnam berhasil mengukuhkan diri sebagai Raja Asia Tenggara di level U23. 3 kali juara berturut-turut. Dan bagi Kim Sang-sik, ini adalah trofi kedua sejak menjadi pelatih Vietnam setelah sukses di Piala AFF 2024. Tapi yang akan terus dibicarakan bukan hanya soal taktiknya, melainkan gestur berani yang bisa berdampak panjang, tergantung bagaimana federasi dan AFC menilainya. Jadi, apa pendapat kalian tentang aksi Kim Sang-sik ini? Apakah itu bentuk respek atau bentuk perlawanan halus terhadap wasit? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk info-info menarik seputar dunia sepak bola Asia Tenggara.
bikin heboh. Apakah Coach Indra Safri akan kembali melatih timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025? Nama pelatih yang satu ini memang sudah tidak asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Tapi, apakah benar PSSI akan menunjuknya kembali? Bagaimana respons Ketua Umum PSSI, Erick Thohir? Dan kenapa justru Gerald Vandenburg tidak dipilih? Semua akan kita kupas secara mendalam. Pastikan kamu tonton sampai habis. Sobat Garuda, mari kita mulai dari kabar paling aktual. SEA Games 2025 akan digelar di Thailand pada Desember 2025 mendatang. Indonesia sebagai salah satu negara kuat di Asia Tenggara tentu menargetkan medali emas lagi. Apalagi kita pernah meraih emas SEA Games 2023 lewat tangan dingin pelatih Indra Safri setelah puasa 32 tahun. Namun muncul pertanyaan penting, siapa yang akan menjadi pelatih timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025? Sebelumnya, pelatih timnas U23 Indonesia saat ini, Gerald Vandenburg, telah menegaskan bahwa dirinya tidak akan melatih tim SEA Games. Vandenburg akan tetap fokus menukangi timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U230 2026 pada bulan September. Lalu siapa pengganti yang tepat? Begitu Vandenburg menyatakan mundur dari SEA Games, satu nama langsung muncul ke permukaan, Indra Safri. Pelatih asal Sumatera Barat ini memang punya rekam jejak luar biasa. Bukan hanya membawa timnas U22 juara SEA Games 2023, tapi juga terkenal dengan kemampuannya membentuk dan membina pemain muda berbakat seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, hingga Marcelino Ferdinand. Media sosial pun langsung ramai. Banyak netizen yang mengusulkan agar Indra Safri comeback untuk memimpin skuad Garuda Muda lagi. Apalagi sebagian pemain U22 saat ini adalah generasi yang sebelumnya pernah dibina olehnya. Pertanyaannya, apakah PSSI setuju? Nah, inilah bagian paling penting. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal isu ini. Dalam sebuah wawancara, Erick mengatakan, "Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra." Sebuah pengakuan yang sangat jelas bahwa PSSI menghargai jasa besar Indra Safri. Erick menyebut Indra sebagai pahlawan sepak bola nasional yang berhasil mengakhiri penantian panjang di SEA Games. Namun, ada catatan penting. Erick juga menegaskan, tapi kalau ditanya apakah PSSI sudah memutuskan Coach Indra? Belum. Jadi, meski namanya santer, belum ada keputusan resmi dari federasi soal pelatih SEA Games 2025. PSSI masih menyusun agenda secara bertahap dan sistematis. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa saat ini fokus utama PSSI adalah kualifikasi Piala Asia U230 2026. Turnamen ini akan digelar pada 39 September 2025, hanya 3 bulan sebelum SEA Games. Karena itu PSSI sengaja menurunkan pemain di bawah usia 22 tahun saat Piala AFF U23 kemarin. Dengan rata-rata usia skuad hanya 20,74 tahun, tujuan PSSI adalah memberikan jam terbang lebih banyak kepada para pemain muda ini. Strateginya jelas, main di AFF U23, lanjut ke AFC U23, baru SEA Games. SEA Games jadi tahapan terakhir, bukan yang utama saat ini. Makanya belum ada keputusan tentang pelatihnya. Erick Thohir juga menegaskan bahwa semuanya akan dikaji ulang setelah AFC U23 selesai. Artinya jika tim U23 tampil baik di kualifikasi Piala Asia, jika pelatih dalam kurung siapapun nanti mampu menunjukkan progres, maka PSSI akan menentukan siapa yang pantas dibawa ke SEA Games. Apakah tim yang sama akan dipakai? Apakah akan ada penambahan atau pengurangan pemain? Atau bahkan apakah pelatihnya akan diganti? Semuanya masih sangat terbuka. Namun satu hal yang pasti, PSSI ingin melanjutkan tren positif, bukan sekadar asal pilih. Jadi, apakah Indra Safri punya peluang besar? Jawabannya, ya, sangat besar. Track record-nya luar biasa. Dia dikenal disiplin, tahu bagaimana mengelola pemain muda, dan punya DNA juara di turnamen SEA Games. Dan yang paling penting, dukungan publik sudah mengalir deras. Namun PSSI tampaknya ingin mengambil keputusan berdasarkan proses, bukan desakan. Mereka ingin memastikan bahwa siapapun yang ditunjuk nantinya benar-benar siap membawa Garuda Muda terbang tinggi di Thailand. Sobat Garuda, itulah perkembangan terkini soal rumor Indra Safri ke SEA Games 2025 dan respons langsung dari Erick Thohir.
Kita belum tahu siapa yang akan memimpin Kadek Arel dan kawan-kawan di ajang 2 tahunan itu. Tapi satu hal pasti, PSSI sedang berpikir jangka panjang dan menaruh harapan besar pada generasi ini. Apakah kamu setuju Indra Syafri kembali melatih timnas U22? Atau kamu punya nama lain yang lebih cocok? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola nasional.